Ibu dosen penguji. Saya Bukti Indrawani, guru pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 4 Aipura, Kabupaten Bugis Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun ajaran 2025 di Fakultas UIN Bukit Tinggi. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran sebagai salah satu untuk memenuhi persyaratan mengikuti uji kinerja guru PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan tema beriman kepada kita Allah, dengan subtema pengertian iman kepada kita Allah dan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 135. Nah, inilah presentasi video dari saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apakah tadi malam ada belajar? Ada, Bu. Ya. Sekarang kita kelas tolong siapkan semuanya. Berdoa sebelum belajar. Siap, mulai. Guru, selamat, gerak. Tiga, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Kepada nasabah tolong disiapkan teman-temannya. Anak-anak ibu tolong berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Ada Bu. Nasawa, Bu. Azega, Bu. dan Ranakia, Bu. dan Lia, Bu. Nazura, Bu. Putri Aisyah, Ada Bu. Tiara Octavia, Ada Bu. Sadipa, Ada Bu. Tita Rahmi, Ada Bu. Hafiza, Ada Bu. Mutiara, Ada Bu. Bintang Kejora, Ada Bu. Sylvia, Ada Adinda Wulandari, Bu. Muhammad Ikra, Ada Bu. Alhamdulillah ada semuanya ya. Sebelum kita masuk pelajaran sekarang, sebaiknya kita pelajaran di minggu kemarin. Apa anak-anak yang udah tahu? Bu. Muhammad Ikra, Tentang toleransi, Bu. apa itu toleransi? Sikap menghargai dan menerima perbedaan pendapat orang lain, Bu. Dah tahu semuanya? Dapat diulang lagi kan? Sekarang kita masuk tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kan mengimani kita Allah. Nah, sekarang ibu tanya, ada berapa kita Allah? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Bu Putri Aisyah. 1 kita Taurat, 2 kita Zabur, 3 kita Injil, 4 kita Al-Quran. Ya, udah tahu semuanya? Sekarang kita masuk tujuan pelajaran kita, yaitu tentang arti dan tentang iman kepada kita Allah. Apa itu iman kepada kita Allah? Yang kedua, berkata ini mampu menerangkan arti tentang iman. Nah, tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian iman kepada kita Allah. Yang kedua, menguraikan makna iman kepada kita Allah. Terus, dari sekarang kita surat Al-Baqarah ayat 136. Kognitifnya tetap pengetahuan. Yang kedua, afektif tetap menunjukkan sikap yakin terhadap kebenaran kita Allah. Ya, terus selanjutnya menemukan sikap toleransi pada umat beragama lainnya. Terus menemukan rasa syukur atas petunjuk Allah melalui kitabnya. Terus meski motornya membaca, menyalin dan menghafal dari dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kita Allah. Terus menyajikan hasil diskusi tentang hikmah beriman kepada kitab Allah dalam bentuk lisan maupun tulisan. Terus mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sikap pemahaman mereka. Sekarang kita SPG ya. Tepu 1, Tepu 1, Tepu 2, Tepu 3, Tepu 4, Tepu 5. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Tepu 1, Tepu 2, Tepu 3, Tepu 4, Tepu 5. Udah fokus semuanya? Sekarang, nah ini sudah fokus ya. Sebenarnya kita saksikan video pembelajaran tentang kita Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan 4 nama kitab-kitab Allah
Yang ketiga adalah memahami isi pokok atau isi kandungan dari kitab-kitab Allah. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Dan kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Bagi anak-anak, iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terdapat 4 kitab-kitab Allah yang wajib kita ingat. Yang pertama yaitu kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Turun di Yerusalem pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, serta hikmah. Yang kedua adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir kepada Bani Israel. Kitab ini berisi 10 hukum pokok yang diterima oleh Musa. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayat dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan yang terakhir, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Kitab ini diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi beberapa ajaran pokok. Di antaranya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Udah tonton tadi video ya kan? Nah, sekarang kita mengartikan apa arti itu iman. Itu arti iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman pada seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan suhu-suhunya. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhu ada sebagai berikut. 1. Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Musa. Isi-isi pokok kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kitab Allah yang turun kepada Nabi dan Rasulnya mencakupi beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Akidah, menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Akidah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada sesamanya. D. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Yang E-nya kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Yang pertama kita Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Isi pokok kitab Taurat dikali dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa sebagai berikut. Yang pertama, mengakui keesaan Allah SWT. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala karena Allah SWT tidak dapat diserupai dengan makhluk. Yang ketiga, larangan menyebut Allah SWT dengan sia-sia. Yang keempat, memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenamnya, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapannya, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta. Yang 10, larangan memiliki niat itu menguasai hak orang lain. Yang kedua, kitab Injil. Terus yang ketiga, kitab Zabur. Dan yang keempat, Al-Quran. Hikmah bermanfaat pada kita Allah. Yang pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah SWT dalam hambanya. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah ngerti kan? Kalau sudah, sekarang ibu bagi tugasnya ya. Berkelompok, udah berkelompok. Sekarang ibu bagi LKPD-nya, terus dikerjakan ya. Ya, Bu. Sama-sama. Oke, Bu. Siap. Tugas sebenarnya lagi berkelompok kan? Sudah. Kalau berdiskusi berkelompok, Oke, Bu. tampilkan ke depan. Siap.
Kelompok 2 tentang kita. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ibu S2, bukan masukin. Baik, Guru. Kalau kelompok 3 tentang surah Al-Baqarah ayat 136. Iya, Bu. Siap. Ya. Mulai berdiskusi lagi. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ada yang kurang paham? Alam. Tidak? Baca perwakilan kelompoknya nanti ke depan ya. Kelompok 1 ada dulu. Ayo lagi. Semangat ya teman. Semua ikut. Betul.
harus Apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri apa yang maksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Jawaban dari kami, iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai petunjuk, pedoman hidup dan aturan bagi umat manusia agar mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, sebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh umat muslim. Jawaban dari kami ialah kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh umat muslim ada 4, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena semua kitab yang diturunkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ajaran tauhid serta kebenaran untuk umat manusia pada zamannya. Beriman kepada semua kitab Allah menunjukkan bahwa kita menghormati seluruh wahyu Allah yang membenarkan bahwa ajarannya telah disempurnakan dengan turunnya Al-Quran. Cara menunjukkan keimanan kepada kitab Allah antara lain membaca dan mempelajari isi Al-Quran dengan sungguh-sungguh. 2. Mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. 4. Menyampaikan isi kandungan Al-Quran kepada orang lain dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, menjaga dan menghormati Al-Quran dengan tidak meletakkan di tempat yang tidak pantas. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh, lanjut. Kalau tidak ada, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2. Pak. Siapa yang perwakilan Woi, kelompok cepat lah, woi. Ya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi kami. Sebutkan kitab-kitab Allah beserta nabi-nabinya. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani oleh umat Islam ada 4, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Penerima kitab-kitab Allah yaitu Taurat diterima oleh Nabi Isa, Zabur diterima oleh Nabi Daud, Injil diterima oleh Nabi Isa, Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad. Dan isi pokok dari kitab Allah tersebut, kitab Taurat berisi hukum dan syariat bagi Bani Israel. Kitab Zabur berisi puji-pujian dari doa kepada Allah SWT. Kitab Injil berisi ajaran kasih sayang dan petunjuk bagi umat Nabi Isa. Kitab Al-Quran berisi ajaran yang lengkap dan sempurna sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Mengapa kita harus mengimani
semua kitab Allah, karena semua kitab Allah berasal dari wahyu yang sama, yaitu dari Allah SWT. Meskipun isi dan syariatnya berbeda sesuai dengan zaman dan umatnya, semuanya mengajarkan tauhid dan kebenaran. Beriman kepada semua kitab Allah menandakan bahwa kita menghormati seluruh wahyunya. Apakah kelompok lain ada yang ditanyakan? Iya. Ya, silakan kelompok satu. Yang kedua, kita harus beriman kepada semua kitab Allah, tidak hanya Quran saja. Karena semua kitab Allah berasal dari wahyu yang sama, yaitu dari Allah SWT. Meskipun isi dan syariatnya berbeda sesuai dengan zaman dan umatnya, semuanya mengajarkan tauhid dan kebenaran. Beriman kepada semua kitab Allah menandakan bahwa kita menghormati seluruh wahyunya. Apakah kelompok satu puas? Puas. Ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan dari kelompok 3 garis kami. Pertama, apa isi pokok pasal ayat 136? Isi pokoknya ialah perintah kepada umat Islam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kitabnya dan semua rasulnya tanpa membedakan satu dengan lain. Semua nabi dan kitab berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 2. Apa makna tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka? Maknanya adalah umat Islam harus menghormati dan mempercayai seluruh nabi dan rasul Allah. Tidak boleh hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian lainnya, karena semuanya membawa ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Bagaimana hubungan ayat ini dengan iman kepada kitab Allah? Ayat ini menegaskan bahwa beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai seluruh kitab yang diturunkan Allah, baik sebelum maupun sesudah Al-Quran. Seorang muslim tidak cukup hanya beriman kepada Al-Quran, tetapi juga harus meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Dan terakhir, apa pesan moral yang dapat diambil dari ayat ini? Pertama, semua nabi dan kitab Allah harus dihormati dan diimani. 2. Umat Islam harus menjaga persatuan dan tidak merasa paling tersendiri. 3. Kita harus menjadi muslim yang tunduk dan berdiri sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Agama Islam mengajarkan toleransi terhadap agama-agama yang juga berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan dari Bapak Lek? Tidak. Tidak ada. Yang topik nggak baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngerti semuanya? Sekarang kita menyimpulkan tentang iman kepada kita Allah. Apa itu iman? Itu kepercayaan, meyakini kita yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Sekarang kita masukin ya, ekspresinya semangat. Ya Bu. Semangat. Semangat semuanya.
kesimpulan yang dapat saya sampaikan ialah pertama, kami siswa dan siswi lebih mengetahui apa-apa saja kitab yang harus diketahui oleh umat Islam dan juga penerima penerimanya, dan juga kami dapat mengetahui hubungan antara Quran surat Al-Baqarah ayat 136 dengan kitab Allah, yakni menegaskan bahwa beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai seluruh kitab yang diturunkan Allah, baik sebelum maupun sesudah Quran. Seorang muslim tidak cukup hanya beriman kepada Quran, tetapi juga harus meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ada tambahan info lain? Tidak, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Minggu depan, pertemuan selanjutnya kita mengenai tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Tolong pelajaran di rumah ya. Ya. Kepada kita kelas disilakan. Siap. Gerak. Bersyukur. Mulai. Mana? Ibu guru. Hormat. Gerak. Tiga. Gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, tolong sampahnya dibersihkan dulu. Perhatikan tingginya. Satu. Sekarang kita pulang. Salam. Oh, salam. Salam. Wih, tas tinggal lu. Siapa nih yang tinggal? Ini